ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah, yaitu catatan mendasar di dalam kaidah-kaidah fikih yang disusun oleh Syekh Ali bin Tini Al-Fadil hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada halaman yang ke-10, pembahasan tentang ahamiyatul ilmi bil qawaidil fiqhiyah, yaitu urgensi atau pentingnya ilmu kaidah fikih. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, ahammiyatul ilmi bil qawaidil fiqhiyah, pentingnya kita mengetahui kaidah-kaidah fikih. Yaqulul Qarrafi rahimahullah, Al-Imam Al-Qarrafi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa hadhil qawaidu, kaidah-kaidah ini muhimmatun fil fiqhi, itu penting di dalam ilmu fikih. Azimatun naf'i, agung manfaatnya. Wa biqadril ihatati biha, dan sejauh mana seseorang menguasainya, ya'dhumu qadrul faqih, maka semakin agung pula lah kedudukan seorang faqih, ahli fikih, wa yashrafu, dan semakin mulia. Ini menunjukkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang faqih, seorang ahli fikih yang memahami dan menguasai kaidah fikih, maka akan semakin agung dan mulia kedudukannya. Wa yadhharu rawnaqul fiqhi wa yu'raf, dan akan semakin tampaklah pesona fikih itu dan diketahui. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu kaidah fikih di antara ilmu yang semakin memperindah fikih. Ya, ilmu kaidah fikih di antara perkara yang semakin memperindah fikih. Fikih ini kalau kita pelajari, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sangat indah, baik itu usul fikih, kaidah fikih, dan juga lagi misalnya ada pembahasan tentang fikih muqaranah, perbandingan fikih. Ada lagi di antara cabang ilmu fikih tarikh tasyri', yaitu sejarah pensyariatan. Ini semuanya adalah perkara yang semakin memperindah ilmu fikih. Nah, termasuk di antaranya adalah al-qawaid al-fiqhiyah, di antara ilmu yang semakin menampakkan pesona fikih. Wa tattadihu manahijul fatwa wa tukshafu, dan semakin jelaslah metode-metode dalam berfatwa dan terungkap, dan semakin terungkap. Artinya para mufti, orang-orang yang berkompeten dalam fatwa ini sangat terbantu dengan adanya qawaid fiqhiyah, dan metode mereka semakin jelas, tidak asal-asalan. Para ulama yang berfatwa, maka mereka tatkala menguasai kaidah fikih, fatwa mereka semakin jelas metodenya, semakin jelas
asal usulnya, tidak asal-asalan. Ya, fiha, di dalam inilah, yaitu di dalam al-ihatah biha, penguasaan terhadap kaidah fikih, tanafasal ulama, para ulama saling berlomba-lomba. Wa tafadhalal fudala'u, dan para fudala, orang-orang yang memiliki fadilah, keutamaan, saling bertingkat-tingkat di dalam keutamaannya. Nah, intinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu kaidah fikih termasuk di antara ilmu yang indah, di antara ilmu yang bermanfaat dan penting, dibutuhkan oleh para ulama, ahli fatwa, ahli ijtihad, dan semakin mempermudah mereka di dalam berijtihad. Kemudian wa yaqulu, dan berkata pula siapa? Al-Qarrafi, fi mawdhi'in akhara, di tempat yang lain, wa man dhabatal fiqha, dan barang siapa yang memahami secara dhabit, secara cermat fikih, biqawaidihi, dengan kaidah-kaidahnya, istaghna an hifzi aktsari al-juz'iyat, maka dia tercukupkan dari menghafal kebanyakan masalah-masalah juz'iyat, parsial. Lindirajiha, karena sudah masuk fil kulliyat, hal ini di dalam masalah-masalah yang global. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud dari penjelasan Imam Al-Qarrafi ini adalah orang yang memahami kaidah fikih dengan tepat, maka ini sudah cukup, ya, sudah cukup dibandingkan dengan dia menghafal perkara-perkara yang parsial. Cukup dipegang kaidahnya tanpa perlu menghafal perkara-perkara yang parsial, yang sifatnya juz'iyat. Kita ambil contoh misalnya, dengan kita menghafal dan memahami dengan tepat kaidah, misalnya la dharara wa la dhirara, tidak boleh berbuat madarat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, kaidah ini maka mencakup segala macam jenis kemadaratan itu haram, kan begitu? Segala macam jenis kemadaratan itu dilarang. Maka dengan kita memahami dengan baik kaidah ini, semua perkara yang masuk di dalam lingkup madarat ini dilarang, tanpa perlu kita menghafal satu persatu perbuatan madarat. Contohnya apa? Contohnya berbuat atau mengotori halaman tetangga itu haram. Membuat keributan yang mengganggu tetangga itu haram. Membuat lubang di tengah jalan itu haram. Berbuat kerusakan itu haram. Merusak papan penunjuk jalan itu haram. Merusak jalan itu haram. Nah, ini banyak, kan gitu. Ini masalah-masalah yang parsial, tanpa perlu kita menghafal satu persatu hal-hal yang haram karena masuk lingkup madarat. Cukup dengan satu kaidah tadi, la dharara wala dhirara. Segala macam aktivitas yang terkandung di dalam makna dharar dan dirar, maka itu haram, ya. Makanya kalau kita misalnya membuat daftar hal-hal yang madarat, yang kesimpulannya itu haram, bisa banyak, ya, bisa ratusan mungkin ribuan kita tulis di kertas. Sebutkan jenis-jenis madarat, baik di dalam masalah keseharian kita, di sekitar lingkungan kita, ataupun di tempat-tempat umum misalnya. Banyak. Membuang kotoran di tengah jalan madarat, ya, merusak kendaraan orang lain madarat,
merusak jalan madarat, merusak pagar rumah orang madarat, ya, gembosi motor temannya madarat. Nah, apalagi banyak motor. Nah, ini kalau dihafalkan ya kan lumayan. Perkara-perkara yang madarat ini juz'iyat, parsial. Ini satu contoh saja. Nah, dengan kita memegang kaidah umum la dharara wa la dirara, makalah segala hal yang itu masuk dalam lingkup dharar dan dirar, madarat, itu apa? Kita tahu hukumnya. Ya. Kita tahu hukumnya. Minum khamr, apa hukumnya? Selain dilarang di dalam Al-Qur'anul Karim, khamr juga membawa madarat. Mengkonsumsi narkoba, apa hukumnya? Tidak ada larangan misalnya secara khusus, tapi kita jumpai bahwasanya narkoba ini mendatangkan madarat. Jangankan narkoba, merokok saja Pak masuk di antara perkara yang madarat, ya. Hukum menabrakkan kendaraan kepada ke kendaraan orang lain, ya, menabrakkan kendaraan kita ke orang lain atau menabrak orang, apa hukumnya? Nah, ini banyak. Jadi satu kaidah la dharara wa la dirara ini sudah bisa jadi pegangan untuk menghukumi ratusan kejadian-kejadian parsial tadi, ribuan bahkan. Tidak perlu kita satu-satu menghukumi ini madarat haram, ini madarat haram, ini madarat haram. Tidak perlu dihafal, cukup dipegang saja kaidah la dharara wa la dirara. Nah, seperti itu. Jadi ini wallahu a'lam bishawab yang saya pahami dari penjelasan Imam Al-Qarrafi, ya. Orang yang memahami secara cermat fikih dengan kaidah-kaidahnya, maka ini sudah cukup tanpa perlu dia menghafal al-juz'iyat, ya, menghafal masalah-masalah yang parsial. Lindirajah fil kulliyat, karena sudah masuk di dalam masalah yang global tadi. Taib. Kemudian wa yaqulu Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, la budda an yakuna ma'al insan, harus ada pada diri seorang usulun kulliyah, ia memiliki dasar yang global. Kulliyah itu hal yang mencakup banyak masalah, hal yang mencakup banyak permasalahan. Turaddu ilaihal juz'iyat, yang dikembalikan kepadanya masalah-masalah parsial. Liyatakallama bi'ilmin wa adlin, agar seseorang itu berbicara dengan ilmu dan keadilan, ya. Thumma ya'riful juz'iyati kaifa waqa'at, lalu dia akan mengetahui masalah-masalah parsial tersebut bagaimana itu terjadi. Wa illa, jika tidak, fayabqa fi kadzibin, maka ia akan tetap berada pada kedustaan, wa jahlin, dan kebodohan, fil juz'iyat, di dalam masalah parsial-parsial. Wa jahlun mudlimun fil kulliyat, maka kebodohan yang yaitu menutupi atau gelap, ya, kebodohan yang menggelapkan masalah-masalah al-kulliyat, masalah-masalah yang global tadi, fayatawalladu fasadun azim, maka ini akan melahirkan kerusakan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inti dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, seseorang itu harus memahami pokok permasalahan seperti tadi yang saya contohkan, la dharara wa la dirara. La dharara wa la dirara. Kalau dia faham apa itu dharar dan dirar, yang intinya adalah tindakan yang mendatangkan madarat, maka tatkala dia menghukumi sesuatu parsial, masalah-masalah yang sifatnya parsial tadi itu, cabang-cabang tadi, itu akan adil, sehingga dia tidak memasukkan perkara-perkara yang bukan madarat kepada madarat. Contohnya apa? Memberi hadiah, apa hukumnya? Haram. Kenapa? La dharara wa la dirara. Loh, memberi hadiah kok haram, membeli hadiah kok malah madarat? Nah, ini enggak jujur berarti dia, ya, karena dia tidak faham
masalah kuliah tadi. Masalah kuliahnya apa? Kaidah la dharara wa la dirara. Sedangkan memberi hadiah tidak terkandung di dalam kaidah ini. Memberi hadiah justru apa? Membuat orang senang, kan begitu. Membuat hadiah justru mendatangkan manfaat. Kok bisa dihukumi haram dengan kaidah la dharara wa la dirara? Ya, maka jahlun mudlimun fil kulliyat, kebodohan yang gelap di dalam masalah kulliyat, di dalam masalah yang global tadi, kaidah umum tadi, akan melahirkan kerusakan yang besar. Akhirnya kacau fatwanya. Ya, memberi hadiah haram, dalilnya la dharara wa la dirara, enggak nyambung. Misalkan seperti itu. Ya. Nah, jadi orang tatkala dia memahami dengan baik kaidah kulliyah, kaidah yang menjadi permasalahan utama, maka insyaallah bagian cabang-cabangnya akan benar. Ya, cabang-cabangnya yang parsialnya akan apa? Jelas. Baik, insyaallah sederhananya seperti itu. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya penjelasan tentang bidayatul ihtimami bi jam'il qawaid. Awal perhatian terhadap pengumpulan kaidah-kaidah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, masalah usul fikih beda dengan kaidah fikih. Usul fikih terlebih dahulu sudah ada sebelum kaidah fikih. Ya, di zaman sahabat sudah ada ilmu usul fikih meskipun belum dibukukan, belum dicatat, belum susun dengan baik. Tapi pemahaman tentang usul fikih sudah ada sejak zaman sahabat radhiyallahu anhu. Adapun qaid fikih ini belakangan. Ya. Nah, kapan awal kaidah fikih ini dikumpulkan, disusun? Berkata al-mu'allif hafizahullah taala, la'alla bidayata dzalik, bisa jadi awal hal itu ta'udu kembali ila ma hakahul qadhi, kepada apa yang telah dihikayatkan, dikisahkan oleh al-qadhi Abu Sa'ad al-Harawi. Ya. Jadi ada kejadian yang dialami oleh al-qadhi Abu Sa'ad al-Harawi. Beliau mengatakan anna ba'dha a'immatil Hanafiyah biharah, bahwasanya sebagian imam-imam mazhab Hanafi yang ada di daerah Harah, yaitu satu daerah yang ada di negeri Iran, balaghahu annal imama Abu Tahir ad-Dabbas, bahwasanya ada seorang imam dari kalangan mazhab Hanafiyah yang bernama atau berkunyah Abu Tahir ad-Dabbas, Imamul Hanafiyah bima wara an-nahri, salah seorang imam mazhab Hanafi yang ada di balik sungai, ya mungkin perbatasan atau semisalnya, ya intinya salah seorang imam mazhab Hanafi. Radda bimakna jamaah, ya radda, ia mengumpulkan jami'a mazhabi Abi Hanifah, mengumpulkan seluruh mazhab Imam Abu Hanifah ila sab'a asyrata qaidatan, sampai 17 kaidah. Ya, jadi ada seorang imam mazhab Hanafi yang menyusun kaidah-kaidah sesuai dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Tentu yang dimaksud kaidah fikih. Ya. Jumlahnya berapa? 17 kaidah. Nah, fasafara ilaihi, maka mengetahui ada seorang imam mazhab Hanafi yang memiliki ilmu baru, jadi menulis 17 kaidah yang mencakup permasalahan seluruh mazhab Hanafi. Ya, tadi disampaikan ya, mazhab Hanafi itu katakanlah sifatnya parsial, masalah ini satu persatu dikumpulkan jadi 17 kaidah. Jadi 17 kaidah ini mewakili pemahaman secara umum mazhab apa? Hanafiyah. Nah,
mendengar hal itu, maka Al-Qadhi Abu Sa'ad Al-Harawi fasafara ilaihi, safar menuju ke imam tersebut, melakukan berjalan jauh. Dan ini sudah ma'ruf para ulama kita kalau cari ilmu itu apa? Safar. Nah, wa kana Abu Thahir, sedangkan Imam Abu Thahir tadi yang merumuskan 17 kaidah, dhariran adalah seorang yang buta, hilang penglihatannya, tidak bisa melihat. Wa kana yukarriru kulla lailatin, dan beliau itu mengulang-ulang di setiap malam tilkal qawaida, kaidah-kaidah tersebut, bi masjidihi, di masjidnya, ba'da an yakhrujan nasu minhu, setelah manusia keluar darinya. Ya. Jadi setelah jamaah bubar, masjid ditutup, lalu imam ini murajaah. Imam Abu Thahir Ad-Dabbas murajaah kaidah-kaidah yang telah ia susun di dalam mazhab apa? Hanafi, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Naam, faltafat al-Harawi, di suatu hari Imam al-Harawi yang tadi tertarik dengan kaidah tersebut pun berpaling atau menoleh, bihasirin, dengan membawa hasir, semacam alas atau yang terbuat dari jerami, ya mungkin untuk duduk ya, supaya nyaman gitu ya. Wa kharajan nasu, sedangkan manusia jamaah masjid itu sudah pulang. Wa aghlaqa Abu Thahir al-masjid, Imam Abu Thahir yang merumuskan 17 kaidah tadi menutup apa? Masjid. Wa sarada min tilkal qawaidi sab'an, lalu beliau imam tersebut mulai membacakan secara urut dari kaidah-kaidah tersebut berjumlah 7. Padahal kaidahnya berapa tadi? 17. Dibacakan 7. Baru sampai 7, fa hasalat lil Harawi su'latun. Ternyata pada Imam Al-Harawi yang menyelinap diam-diam itu batuk. Ya, batuk. Nah, fa ahassa bihi Abu Thahir, maka Imam Abu Thahir pun merasa ada orang. Ya, padahal tadi masjidnya sudah ditutup, nggak ada orang, yang dipikir nggak ada orang yang ada di dalamnya, ternyata masih ada satu orang. Nah, kebetulan batuk lagi. Akhirnya apa? Fadarabahu, Imam Al-Harawi ini dipukul sama Imam Abu Thahir. Wa akhrajahu minal masjid, lalu dikeluarkan dari masjid, diusir. Tsumma lam yukarrirha fihi ba'da dzalik, lalu sejak saat itu Imam Abu Thahir tidak pernah lagi mengulang kaidah-kaidah yang dia susun yang berjumlah 17. Ya, karena kejadian itu dia menghentikan murajaah kaidah-kaidah itu di masjid tersebut. Nah ini, karena khawatir apa? Kaidahnya nanti di kuping gitu. Di kuping itu didengar diam-diam oleh orang yang tidak diketahui. Nah, faraja al-Harawi, maka Imam Al-Harawi yang tadi sudah berhasil mendengar berapa kaidah? 7, kembali ila ashabihi, kepada murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Wa tala alaihim tilka sab'ah, lalu ia pun membacakan kepada sahabat-sahabatnya 7 kaidah yang berhasil dia dengar dari Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, cukup unik ya. Jadi bagaimana kisah seorang ulama, apa ini bahasanya? Mencuri. Mencuri ilmu gitu ya. Dikatakan mencuri ya memang tidak izin kan gitu. Tapi yang namanya ilmu, wallahu alam bishawab. Ya, yang jelas Imam Abu Thahir ini enggak ridha kalau ada orang mendengar kaidah yang dia susun dalam mazhab Abu Hanifah. Terlepas dari apa hukum menyembunyikan ilmu, menghalangi orang untuk mendapatkan faedah, ini beda perkara. Yang jelas di sini ada sisi unik, yaitu apa? Bagaimana ulama kita ini berupaya untuk mencari ilmu meskipun dengan cara diam-diam. Ya. Kalaupun itu pencurian yang bermanfaat, ya Allah alam, mungkin itu diperbolehkan ya. Nah, dari sini kesimpulannya adalah di zaman beliau sudah ada yang namanya kaidah fikih. Ya, diawali oleh Imam Abu Thahir Ad-Dabbas, salah seorang imam dari mazhab
Abu Hanifah, mazhab Hanafi, yang mana diambil kaidah itu sejumlah 7 kaidah atau dengan cara yang unik tadi oleh Imam Abu Sa'ad Al-Harawi, dan itu diajarkan kepada para sahabatnya, para murid-muridnya. Nah, setelah itu mungkin berkembanglah kaidah-kaidah fikih yang lain. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun kapan itu pastinya wallahu alam bisawab. Nah, yang jelas ini terjadi di zaman mazhab Imam Abu Hanifah. Sudah ada mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan al-matlubu fi dirasatil qawaid. Apa yang diinginkan atau diharapkan dari mempelajari ilmu kaidah fikih. Ya. Apa sih yang akan kita dapatkan? Apa yang menjadi tuntutan, apa yang menjadi tuntutan di dalam mempelajari ilmu kaidah? Kalau kita mau belajar kaidah fikih, ya, apa yang harus kita perhatikan di sini? Enggak boleh tidak. Awalan yang pertama, fahmu maknal kaidah, memahami makna kaidah. Jadi nanti akan kita sebutkan kaidah-kaidah, maka orang yang mau belajar harus faham. Ya, makna kaidah ini apa? Minimal paham secara global, meskipun secara penerapan butuh murajaah atau butuh bertanya, tapi secara garis besar harus paham. Ya, itu yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, ma'rifatu aslil qaidah, mengetahui asal kaidah. Apa asal kaidah? Daliluha, dalilnya. Kok bisa ada kaidah ini, apa dalilnya? Ya, apa dalilnya? Sehingga kita kalau ditanya bisa menjawab dengan ilmu. Karena segala sesuatu di dalam Islam harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Memang kita tatkala mendapatkan kaidah-kaidah dari para ulama ini sebenarnya sudah matang gitu ya, meskipun setengah matang. Ilmu yang kita dapatkan setengah matang. Dari ilmu setengah matang ini baru kita masak lagi, baru kita lanjutkan lagi sehingga menghasilkan produk yang benar-benar matang, yaitu status hukum suatu permasalahan. Seperti tadi, ya, apa hukumnya, yaitu narkoba. Nah, ini diawali dengan mengetahui kaidah la dharara wa la dirara, sehingga kita bisa memutuskan karena narkoba itu mengandung madarat maka hukumnya haram, dilarang. Nah, jadilah produk hukum dari kaidah la dharara wa la dirara, haramnya narkoba. Nah, ini. Nah, namun sebelum ada kaidah fikih ini, terlebih dahulu para ulama kita telah menjelaskan dalilnya. Nah, ini, maka saya katakan tadi apa? Kaidah fikih ini ibarat apa? Ilmu yang setengah matang. Ya. Belum mentah. Kalau mentah itu dari para ulama kita, dari dalil-dalil dirumuskan menjadi suatu kaidah. Nah, itu. 6. Itu yang kedua, mengetahui dasar atau dalil kaidah. Salisan, yang ketiga, ma'rifatu tatbiqatiha, mengetahui bagaimana cara menerapkannya, gimana cara masaknya supaya matang. Ya, kita sudah punya makanan setengah matang, tapi kita nggak tahu cara mematangkannya, ya sama saja. Ya, nggak akan bisa kita ambil manfaatnya. Nah, oleh karena itu dalam mempelajari kaidah fikih harus terpenuhi 3 perkara ini: memahami makna kaidah dengan baik, lalu mengetahui dasarnya, dalil kaidah tersebut, dan cara mempraktekannya. Sederhana. 3 perkara ini kalau kita sudah tahu dan bisa, maka insya Allah cukup menjadi dasar bagi kita untuk mengetahui ilmu kaidah fikih. Baik, selanjutnya, wal qaidatul fiqhiyatu, dan kaidah fikih itu adalah tu'tabaru, dianggap, ya, dijadikan sebagai ibrah, pelajaran, kal mizan, seperti timbangan, lil mas'alatil fiqhiyah, bagi masalah fikih. Al muradu ma'rifatu hukmiha,
yang diinginkan dengannya mengenal hukumnya. Ya tadi, ya, ketika kita membahas tentang apa hukum rokok, apa hukum narkoba, apa hukum minum ini dan minum itu, ini masalah apa? Fikih. Yang namanya masalah fikih tidak lepas dari hukum taklifi. Bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Ya, apa hukumnya minum Baygon misalnya? Baygon itu merek ya. Apa nama obat pembasmi hama ini? Ya, karena kita nggak di endorse kan gitu ya. Nah, apa hukum minum obat pembasmi hama? Wajibkah? Gak lepas dari 5. Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Gak lepas dari 5 ini. Nah, bagaimana cara kita memutuskan perkara ini? Hukumnya apa? Nah, dengan kaidah fikih tadi. Ya, kita mengetahui ada kaidah la dharara wa la dirara. Nah, maka kaidah fikih ini menjadi timbangan. Setiap perkara yang madarat, apapun namanya, apapun caranya, mau diminum, mau dimakan, mau disuntikkan, ya, hukumnya haram. Al-muradu ma'rifatu hukmiha. Yang dengan kaidah fikih timbangan ini kita bisa mengetahui hukum sesuatu. Fahiya bitta'biril mu'asir, dan ini menurut ungkapan di zaman kekinian, di zaman kontemporer ini adalah kal qawanin, sebagai undang-undang allati tunazzimul ahkam, yang mengatur hukum-hukum. Jadi sebagaimana undang-undang itu ada undang-undang yang menjadi patokan dasar, ya, yang nanti orang-orang yang melanggarnya bisa terkena yaitu permasalahan, ya, misalnya apa? Dilarang, ada undang-undang dilarang mengambil ikan di perairan ini. Nah, ada undang-undangnya misalnya. Ya, ini ibaratnya kaidah fikih yang umum tadi. Dilarang mengambil ikan di perairan ini. Maka mau dipancing, mau dijala, mau diracun, mau di apa, segala macam kategori mengambil ikan ini dilarang. Nah, demikianlah kaidah fikih. Kita contohkan tadi la dharara wa la dirara. Maka segala macam aktivitas yang mengandung dharar dan dirar itu dilarang. Ya, jadi sebagaimana seperti apa? Ibaratnya itu timbangan. Hunaka, nah kemudian di sana ada qawaidu, kaidah-kaidah muttafaqun 'alaiha, yang disepakati atasnya fil jumlah, secara global, secara umum. Kal qawaidil fiqhiyatil khamsil kubra, seperti kaidah fikih yang 5 besar, ya, allati baina aidina, yang ada di hadapan kita. Ya, sebagaimana yang disampaikan di awal muqaddimah, bahwasanya kitab ini hanya membahas al-qawaid al-khamsu al-kubra, 5 kaidah besar beserta sebagian cabangnya. Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya kitab ini lebih sederhana dibandingkan dengan kitab yang disusun oleh Ustaz Wana Ahmad Sabiq hafizahullah yang telah kita pelajari secara tuntas. Ya, kitab itu justru lebih apa? Lebih luas. Kitab ini lebih ringkas dan mendasar. Ya, cuman bedanya kitab ini berbahasa Arab. Jadi ada tambahan faedah secara lugawi. Nah, jadi ada kaidah yang disepakati, di antaranya adalah yang ada di hadapan kita, kaidah 5 yang besar. Wa hunaka qawaidu ukhra, dan di sana ada juga kaidah-kaidah yang lain, mukhtalafun fiha bainal madzahib, yang diperselisihkan di dalamnya di antara mazhab-mazhab. Ya. Wal ula, dan yang pertama yaitu al qawaid al khamsu al kubra, hiyal asas, dia adalah dasar. Wal aham, dan yang paling penting. Wal aula, dan yang lebih utama. Ya, jadi di sini al mu'alif ingin fokus membahas permasalahan yang terpenting dululah. 5 kaidah besar. Sudah, kita nggak usah bahas yang diperselisihkan, itu nanti saja.
Yang penting sekarang kita bahas 5 kaidah besar yang jelas-jelas disepakati, yang jelas-jelas masalah yang prinsip, yang mendasar, yang lebih penting dan yang lebih utama. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tamhid atau pendahuluan yang disampaikan oleh al-muallif hafizahullah taala sebelum masuk pada inti pembahasan. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama di antara kaidah-kaidah besar, al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru, perkara-perkara itu, bimaqasidiha, sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan tujuannya. Ada ingat enggak? Kalau di kitabnya Ustadzuna Ahmad Sabiq hafizallahu kemarin, kaidah yang pertama ini diberi judul apa oleh beliau? Ada ingat enggak? Ada yang ingat? Kaidah pertama di dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami, yang kita pelajari di tahun 2017 kalau nggak salah. Awal kita mempelajari 2017 atau 2018 ya, lupa saya. Apa ada yang ingat? Nama kaidah yang pertama, beliau lebih memilih kaidah ini dengan judul innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Niatnya. Apa pertimbangannya? Beliau lebih mendahulukan nas dibandingkan dengan ucapan para ulama selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau ada kaidah yang sudah disebutkan secara nas baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka sebagian ulama lebih mendahulukannya dibanding dengan istilah baru. Ya, hanya saja memang tidak dipungkiri innamal a'malu binniyat itu lebih dikenal dengan lafaz hadis dibandingkan dengan nama kaidah fikih kubra. Oleh karena itu, setelah beliau hafizahullah taala menyebutkan kaidah besar yang pertama adalah innamal a'malu binniyat, beliau juga menerangkan bahwasanya kaidah ini juga biasa dikenal dengan al-umuru bimaqasidiha. Dan memang ini yang lebih masyhur. Ya, kaidah kubra yang pertama apa? Yang dikenal oleh para ulama ya al-umuru bimaqasidiha. Ya. Dan antara kedua ungkapan ini intinya sama. Segala sesuatu itu tergantung maksudnya. Sama dengan apa? Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Maksud, niat itu hal yang sama. Al-maksud, an-niyah itu sama. Ya. Namun di sini al-mu'allif menempuh jalan yang biasa dilakukan oleh para ulama. Ya, kalau sudah terlanjur dikenal dengan kaidah al-umuru bimaqasidiha, ya ini yang disebutkan. Nah, makna kaidah al-umuru adalah jam'u amrin, bentuk jamak dari amr. Amr itu urusan. Al-umuru berarti apa? Urusan-urusan. Wa huwal hal wasya'nu, yaitu al-hal, keadaan, wasya'an, sama urusan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma amru fir'auna birasyid. Ya, wa ma amru, dan tidaklah amrnya Fir'aun birasyid, itu lurus. Ai haluhu, yaitu keadaannya. Amr maksudnya adalah haluhu, keadaannya. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, laisa laka minal amri syai'un. Laisa laka, tidak ada bagimu, minal amri, dari suatu amr, syai'un, sesuatu pun juga. Ai laisa laka minasya'ni awil hali syai'un. Itu bukanlah atau tidak ada bagimu wahai Muhammad dari perkara atau keadaan mereka sedikit pun juga. Ya, kita enggak bahas tafsir ayat ini ya.
karena ini masalah yang lain. Intinya Rasulullah SAW tidak bertanggung jawab atas urusan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik. Ya, itu bukan urusan Muhammad. Urusan mereka bukan urusan wahai Muhammad. Nah, yang kita ambil di sini adalah lafaz amr yang bermakna urusan perkara. Nah, jadi itu al-umur. Al-maqasid, sedangkan al-maqasid adalah jam'u maqsad atau maqsid. Bentuk jamak dari maqsid atau maqsad. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah al-azmu, tekad, wa tawajjuh, dan tujuan. Ya. Jadinya kita terjemahkan tadi al-umuru, perkara-perkara itu, masalah-masalah itu, urusan-urusan itu bimaqasidiha, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan maksudnya, sesuai dengan niatnya. Nah, wa ma'nal qaidati, sedangkan makna kaidah secara istilah, annal af'ala, bahwasanya segala perbuatan, wat tasarrufati, dan tindakan-tindakan, tabi'atun, itu mengikuti lin niyah, niatnya. Ya, sama persis dengan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Segala tindakan, segala perbuatan itu mengikuti niatnya. Wa aslu hadhil qaidati, dan asal, apa asal? Dalil. Dalil dari kaidah ini adalah al-haditsul masyhur, hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Al-hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Jadi dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya kita faham makna global. Ya, faham makna global tentang kaidah ini. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Dan yang kedua, kita faham dalilnya. Dalilnya apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ya, tinggal kita melengkapi pemahaman tentang kaidah ini sekaligus penerapannya. Adzan, fadhal. Fadhal.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Jadi pemahaman secara global kaidah ini jelas, segala sesuatu amalan itu tergantung niatnya. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Nah, sekarang apa ta'rifun niyah? Definisi niat. Lughatan al-qasdu, niat secara bahasa artinya tujuan. Ya, makanya bunyi kaidahnya al-maqasid, bi maqasidiha, tujuan. Al-qasdu dengan maqasid itu sama. Itu secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah syariat, niat adalah al-azmu, tekad, ala fi'lil ibadah, untuk mengerjakan suatu ibadah, taqarruban ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu niat secara istilah, yaitu keinginan kuat untuk mengerjakan suatu ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hal yang insya Allah sudah kita ketahui bersama, ya. Salat itu butuh apa? Keinginan, tekad untuk mengerjakannya lillahi ta'ala. Nah, itu definisi niat secara apa? Istilah. Nah, kemudian mal maksud bin niyah. Sekarang apa yang dimaksud dengan niat? Apa yang dimaksud dengan niat? Awalan, yang pertama, tamyizul ibadat minal adat anil adat, membedakan antara ibadah dengan adah. Dan dulu pernah kita sampaikan, ya, bahasa yang gampang ini, adah adalah non ibadah, ya, mudahnya seperti itu. Jadi di antara fungsi niat, yang dimaksud dengan niat adalah untuk membedakan antara ibadah dengan non ibadah, amalan ibadah dan amalan non ibadah. Misal contohnya, al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Pembatal puasa yang jelas apa contohnya? Makan. Menahan diri dari makan, misalnya. Apakah ini ibadah? Orang puasa enggak makan di pagi hari sejak subuh sampai terbenam matahari. Apa ini ibadah? Tergantung niatnya. Karena apa? Qad yakunu ibadatan, bisa jadi ibadah, kasaum, seperti puasa. Yang jelas istilah puasa itu menahan diri dari segala pembatal-pembatal puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nggak makan di pagi hari dengan kondisi seperti tadi bisa jadi ibadah. Wa qad yakunu himyatan, tapi bisa jadi itu adalah himyah, diet. Kenapa nggak makan? Ya diet. Au tadawiyan, atau berobat atau pengobatan. Kenapa nggak makan? Ya, saya sedang menjalani masa pengobatan. Au li adamil hajati lit ta'am, atau memang nggak butuh makan. Kenapa nggak makan? Ya lagi nggak mau makan. Wa hadhihi umurun dunyawiyah, maka semua ini perkara dunia yang tidak ada unsur ibadahnya, sehingga tidak dapat pahala. Perhatikan, ada dua orang yang sama-sama melakukan aktivitas menahan diri dari makan minum. Waktunya sama, sejak terbit fajar sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Yang satu niatnya puasa, yang satu niatnya lagi males makan, misalnya, ya, pengen diet secara ekstrim, misalnya. Kalau diet-diet yang biasa mungkin udah biasa, ini saya pengen diet secara ekstrim, gimana? Ya nggak makan sejak subuh sampai maghrib, bukan niat puasa. Maka orang yang pertama dapat pahala karena itu puasa, orang yang kedua tidak dapat pahala karena itu niatnya bukan puasa. Nah, ini
Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, al-julusu fil masjid, duduk di masjid. Qad yakunu ibadatan, bisa jadi ibadah, kal i'tikafi, seperti i'tikaf, atau duduk di dalam majelis ilmu. Ya, ibadah. Ngapain duduk di sini? Ngaji. Oh ya, tujuannya mencari ilmu. Keutamaannya seperti ini. Nah, insyaallah ibadah, dapat pahala. Wa qad yakunu julusan mujarradan lil istirahah. Tapi bisa jadi orang duduk di masjid hanya sekedar istirahat. Ya. Ngapain duduk di sini? Ya istirahat aja. Capek di sini adem, dingin. Ya. Daripada duduk di warung mending duduk di masjid. Enggak ada niatan untuk ngaji. Ya, tambah lagi apa? Ya cuman buka HP, duduk buka HP. Dapat pahala enggak ini? Niatnya bukan ngaji, niatnya bukan i'tikaf. Niatnya cuman duduk santai saja. Ya jelas enggak dapat pahala. Ya. Aul intidhari syakhsin, atau menunggu teman, menunggu kawan, janjian di masjid. Auli mulazamati gharimin, atau dia senantiasa menyertai lawannya. Allah alam, gharim ini yang saya jumpai maknanya adalah lawan. Fayakunu adah, maka ini jadilah adat, yaitu non ibadah. Perhatikan ya, dua orang yang sama-sama melakukan satu aktivitas tapi niatnya beda, maka yang didapatkan juga apa? Beda. Yang satu dapat pahala karena dia niatnya talibul ilm, karena dia tolabul ilmi. Yang kedua tidak dapat pahala karena niatnya dunia. Nah, contoh yang berikutnya, azabhu, menyembelih. Apa hukumnya? Qad yakunu lil udhiyati fayakunu nasikatan. Menyembelih ini terkadang untuk udhiyah, sembelihan yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari raya tasyrik 13 Dzulhijjah, niatnya lillahi ta'ala, maka jadilah ini nasikah, sembelihan kurban. Wa qad yakunu li sonamin, dan terkadang mungkin bisa jadi sembelihan ini untuk apa? Berhala. Fayakunu syirkan, maka jadilah dia apa? Syirik. Wa qad yakunu li mujarradil akli, dan terkadang hanya sekedar untuk makan. Fayakunu mubahan, maka hukumnya apa? Mubah, halal, tapi enggak dapat pahala menyembelih kurban. Fal hukmu, maka hukum ini dara, berputar, bainal ibadatil mahdhah, antara ibadah yang murni, wasyirki, dan kesyirikan, wal ada al mubahah, dan adat yang diperbolehkan. Walladzi yumayyiz zalika kulluhu, atau walladzi yumayyizu dzalika kullahu huwa niyyatu, dan yang membedakan antara hal ini seluruhnya adalah niat. Jadi sangat mungkin kan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di tanggal 11 Dzulhijjah ada 3 orang yang melakukan aktivitas yang sama. Yang satu niatnya nyembelih kurban, yang satu niatnya persembahan untuk berhala, yang satu niatnya hanya untuk makan. Ya, nyembelih kurban kenapa? Ya, saya pengen makan kambing, ya, saya punya kambing, tak sembelih saja. Maka 3 orang ini mendapatkan sesuatu sesuai dengan niatnya. Yang pertama dapat pahala kurban, yang kedua dia terjatuh pada kesyirikan, yang ketiga dia tidak dapat apa-apa, tidak mendapat pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Bisa dapat pahala kalau hewan yang disembelih dibagikan, tapi itu bukan pahala berkurban. Nah, inilah fungsi niat yang pertama. Ya, adapun yang kedua insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa taala pada pertemuan berikutnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pelajaran kita di malam hari ini, yaitu kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Sebelum kita akhiri, ada yang disampaikan? Baiklah, jika tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.